iman Islam lan diparingi nikmat anugerah panjang yuswa saged nglampahi ibadah puasa Ramadan. Hingga kali salawat sallallahu Allah mugia tetap konduk kematan junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lansah golongan panjenengan ajeng-ajeng lubiran syafaatipun hingga wonten yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Kaping 3 yang ketiga kalinya terima kasih atas waktunya diberikan kepada bidang dakwah dalam hal ini untuk pengisian penutupan amalia Ramadan PAC Muslimat NU Kecamatan Bulan. Monggo sederengipun sareng-sareng sami dalam rumiyin ibu nggih. Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Sampun doa niku sampun biasa diwaos Ibu Susoyo dari awal. Bener? Ono be? Nggih, mboten napa. Setiap bulan biasane nggih. Biasane asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Iki biasa nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Ini doa yang biasa kita baca selama bulan suci Ramadan. Dari awal sampai alhamdulillah ini di penghujung akhir bulan suci Ramadan. Kanjeng Nabi dawuh teng Siti Aisyah. Aisyah, angger nang bulan puasa akeh jaluk warna papat sing istimewa. Nah, jadi Siti Aisyah napa mawon Kanjeng Nabi sing kedah dipun suwun, sing kedah dipun jaluk. Lah iki wau. Satu, supaya kita semua imannya tambah kuat dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Satu, mohon dikuatkan iman, karena iman itu penting, fondasi. Yang kedua, nyuwun disepuro dengan ucapan astagfirullah. Yang ketiga, nyuwun diparingi swarga, nas'alukal jannah. Yang keempat, nyuwun supaya diadohaken saking neraka dengan ucapan wa na'udzu bika minan nar. Dari keempat kata istimewa ini dirangkum atau dirangkai menjadi sebuah kalimat asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Salam biasa nggih. Semoga doa kita semua dijabah oleh Allah. Syukur pisan saged malih ditambah. Setelah doa itu kemudian menjelang buka. Doa itu kan dibaca setiap waktu, Bu. Mboten namung kangge wiridan mawon, maksudnya wiridan waktu salat, wiridan sampai wudu. Ibu saged kali masak, kali ngomong wudu ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang positif saya mboten napa. Nggih. Syukur pisan lajeng menawi badhe buka. Niku nek badhe buka itu kan waktu yang termasuk mustajabah niku. Nah, sebelum buka barang 3 menit lah kita menyempatkan diri untuk membaca doa la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. 3 kali dawuh Kanjeng Nabi ganjarane kaman adraka lailatul qadar. Sapa wonge maca donga niku 3 kali ganjarane fadilah kaya dene
oleh kemuliaane malam Lailatul Qadar. Sinten sing maos dongan niku kami tanggal 1. Oh, derek. Oh, kita benten-benten ada benten-benten yo. Kita ya semoga menjumpai Ramadan yang akan datang. Ini masih ada waktu nanti Ibu ya. Nah, 2 hari lumayan. Ulangi kita langsung Illallahul Halimul Karim. Mungkin pesan ini. Subhanallahi Rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Apalagi di hari-hari ini keluarga mungkin sudah ada yang kumpul, anak sudah ada yang mudik ya Bu ya. Nah, barang 2 menit atau 3 menit sebelum buka lah hidangan sudah hadir, sampun tersaji. Ayo kan pada meja siap, ayo pada tengah sareng. Fadilah kayak dene kemuliaane malam Lailatul Qadar. Nah nek jenengan maos kami tanggal 1 betul mungkin 9 dari 9 Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Para masih lumayan. Kenapa kan dari awal ya? Oh ini betul Allah. Alhamdulillah. Para ibu yang saya hormati, busol-busol, bunda yang soleha, bunting-bunting, bunda yang cantik, bahkan juga ada yang Nelly, nenek lincah. Alhamdulillah kita wajib bersyukur atas karunia Allah, banyak sekali anugerah dan karunia yang telah kita terima, termasuk nikmat di penghujung Ramadan ini. Kita pada hari memasuki tanggal 28 Ramadan 1445 Hijriah. Tahun ini insya Allah kita puasanya 29 hari gitu ya. Sebulan maksudnya isinya 29 hari. Jangan ini nilainya di nopo puasa Selasa. Oh Selasa. Oke. 29 hari. Semoga perjuangan kita, rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan, baik puasane, taraweh, witire, dikire, sodakoane, deres Qur'ane, mugi-mugi estu dipun tampi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya pribadi atas nama pribadi dan juga atas nama organisasi bidang dakwah mengawali hari ini, mengawali pertemuan ini mengucapkan permohonan maaf apabila selama bulan Ramadan ini kami masih banyak hal yang kurang pas ya, untuk pengabdian kami di PAC Muslimat NU Kecamatan Gemelar. Alhamdulillah kemarin dari Ibu Kosia ya, sudah terjun untuk tadarus Qur'annya, dan ada beberapa program yang belum bisa terlaksana di Ramadan tahun ini, antara lain yaitu ijazah kubro, karena kemarin kebetulan saya Pangapunten sudah memandatkan sebetulnya ke anggota yang lain, tapi karena sedikit kurang komunikasi sehingga Ngapunten belum bisa terlaksana Ramadan tahun ini. Semoga nanti bisa terlaksana di momen acara yang selanjutnya gitu aja, barangkali di Muharraman sambil santunan anak yatim ya kan, atau di momen yang lain yang terkait peringatan Hari Besar Islam untuk syiar PAC Muslimat NU Kecamatan Gemelar. Nah kemudian untuk program majlis taklimnya, mohon doanya juga nanti mudah-mudahan setelah Syawal kami bisa mendatabase majlis taklim kepunyaan Muslimat NU Kecamatan Gemelar untuk kami ajukan nomor statistik. Nomor statistik itu ini penting, jadi majlis taklim panjenengan Muslimat se-PAC Gemelar itu terdaftar di Kementerian Agama. Maka dia semoga itu ya nanti depil semoga dapat terlaksana. Kemudian untuk penutupan Ramadan ini, nah niki Ramadannya pada dipun tutup alias meh rampung. Kinten-kinten manah Ibu sedaya niki seneng apa susah? Susah mergo nambah sedala sangat pun rampung nggih, masyaallah nggih. Susah meninggalkan akan ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan yang suci. Dalam sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, ketika datang akhir Ramadan, langit-langit, bumi, para malaikat itu menangis karena merupakan musibah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, wahai Rasulullah, musibah yang mana? Rasulullah menjawab, lenyaplah bulan Ramadan atau berakhirnya bulan Ramadan.
di bulan Ramadan ini dikabulkan doanya, sedekahnya diterima, dan adabnya ditolak. Nah, maka kita merasa langit pun susah, langit menangis, para malaikat juga menangis atas berakhirnya bulan suci Ramadan. Nah, kalau ibu gitu rasa susah, kayaknya kos di laman Ramadan ram, bukan nyusai toplesnya kosong, bukan kok susah toplesnya kosong teh harus berdunan ada pada mudik ya, menyusahkan, menyusai apa berakhirnya kelangan dengan bulan suci Ramadan. Nek kula, nek jenengan nang ati kula susah ya seneng, jujur. Senengnya nopo? Banyak amplop. Amin, banyak job. Amin, Banyak job atau banyak amplop. Senangnya yang luar biasa apa ibu? Kita syukuri, masya Allah, alhamdulillah. Kita kok masih diberi umur panjang, Alhamdulillah bisa menangi bulan suci Ramadan dengan sehat walafiat. Kita mendengar beberapa hari kemarin saudara-saudara kita yang sudah diambil ibu nggih, kemudian menangis sampai akhir bulan suci Ramadan. Maka kita harus benar-benar berbangga, senang, syukur, alhamdulillah diparingi kenikmatan panjang yuswa menangi umur. Betul, rampung bulan suci Ramadan. Semoga kita akan dijumpakan kembali di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Nah, semoga kita semua nanti keluar dari bulan suci ini mendapat predikat gelar ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa kita semua Allahumma. Dan kita masuk di bulan Syawal mendapat predikat gelar la'allakum tattaqun, mendapat stempel gelar menjadi orang yang bertakwa. Nah, salah satu wujud ketakwaan sesudah bulan Ramadan adalah, karena ini yang terdekat di ibu, maka seyogyanya kita saling mengingatkan. Terus ya. Nah, salah satu wujud ketakwaan kita sesudah bulan Ramadan adalah menghidupkan malam Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Fitri. Nah, karena merupakan momen seluruh umat Islam di mana bersukacita gembira di hari kemenangan. Ya, maka dari itu ada 9 amalan. Nah, niki yang dianjurkan di malam Idul Fitri hingga esok Lebaran. Nek zakat fitrah mboten kula bahas karena insyaallah sampun nggih. Nggih, insyaallah sampun, jangan sampai waktu Idul Fitri belum zakat fitrah. Nanti ibadah kita akan tergantung ya. Insyaallah sudah. Jadi tidak akan saya bahas untuk zakat fitrah. 9 amalan yang dianjurkan di malam Idul Fitri hingga esok Lebarannya, antara lain yang pertama, menghidupkan malam hari raya dengan amalan sunnah. Rasulullah SAW bersabda, man qoma lailatan lil aidaini lillahi muhtasiba lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Rawahu Syafi'i dan Ibnu Majah. Artinya, siapa saja yang qiyamul lail pada 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha karena Allah demi mengharap ridhonya, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana hati manusia menjadi mati. Amin ya robbal. Nah, di sini maksud dari hati kita tidak akan mati, ya, dalam arti hati tidak akan mengalami kebingungan di saat banyak orang yang mengalaminya, yaitu pada saat sakaratul maut. Ya, saat ditanya oleh 2 malaikat di alam barzakh dan ketika hari kiamat, bahkan hatinya justru merasa tenang, penuh dengan keteguhan, ya, berkait dalam ngurip-uripi malam riyaya. Karena ini mau Idul Fitri berarti malam Idul Fitri. Nah, hikmah dari menghidupkan malam hari raya adalah nur. Nur itu apa? Cahaya, nur ibadah. Cahaya ibadah pelakunya dapat memancar sepanjang hari dan terhindar dari kelalaian akibat begitu bahagianya di hari tersebut. Sebaliknya, orang yang menghabiskan malam hari raya itu pangapunten hanya untuk tidur ataupun sebaliknya berfoya-foya, berpesta pora, apunten, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat lalai dari Tuhannya, dari Allah, maka dia akan terjerumus ke dalam kelalaian sepanjang harinya. Lalu bagaimana orang dapat dikatakan memperoleh keutamaan menghidupkan malam riyaya? Ada 3 pendapat ibu. Yang pertama, pendapat Sahih menyatakan dengan menggunakan mayoritas waktu malam hari raya untuk beribadah. Artinya, cara bahasanya
kita niku lek-lekan ngoten nggih. Malam riyaya yo nggo zikir, yo nggo wiridan, yo nggo takbiran, yo nggih perbuatan positif lah niku. Pak sampai dengan napa waktu akan sholat Idul Fitri yo kepaksane keturun napa kesarayan gitu tiduran tapi kan dalam kondisi berzikir kan ngoten niku ya. Nah, itu yang pendapat pertama. Full satu malam itu benar-benar untuk lek-lekan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan soleh, sholat sunnah, takbiran, berzikir, sedekah. Okay. Pendapat yang kedua, cukup beribadah sesaat saja dari malam hari raya. Nah, ini diperkuat dengan keterangan dari Imam Asy-Syafi'i yang mengisahkan bahwa ketika malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, para masyayikh kota Madinah datang ke masjid berdoa berzikir sampai lewat beberapa saat saja waktu malam tersebut. Artinya ngeten, pendapat yang kedua, ganua kula panjenengan nggih njagani pangapunten. Mok saya mungkin terus keturun kesarean, itu jangan sampai melewatkan sholat sunnah ba'da isya. Paham ibu nggih? Sholat isya jelas, mboten kula bahas. Ba'da isya niku yo mbuh sholat ba'diyah, mbuh sholat sunnah, mbuh sholat sunnah nggih. Nggih. Napa sholat witir misalnya jagani kok mungkin kesupen laut misalnya mboten tak. Jangan sampai tidak sholat sunnah setelah isya. Paham ibu nggih? Nanti ada keterangan yang menyebutkan itu sudah dihitung menghidupkan malam Id, malam Idul Fitri. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan keutamaan menghidupkan malam hari raya diperoleh dengan sholat isya berjamaah dan sholat subuh di pagi harinya juga berjamaah. Intinya sholat isyane berjamaah terus bariku mungkin jenengan saya terus sare kok subuh berjamaah lagi, itu dihitung menghidupkan malam Idul Fitri. Jadi ada 3 ibu nggih, yang satu lek-lekan, yang kedua sesaat saja, yang penting ampun ngantos ora sholat sunnah ba'da isya. Yang ketiga isya berjamaah dan subuh berjamaah. Ini 3 kategori pendapat yang mendapatkan predikat menangi menghidupkan malam Idul Fitri. Ya boleh, sama boleh, sudah boleh. Ya sekuatnya lah. Kira-kira piyambak ini sih. Yang kedua, memperbanyak takbiran. Anjuran memperbanyak takbir berdasarkan firman Allah, walitukmilul iddata walitukabirullah. Dan sempurnakanlah bilangan Ramadan dan bertakbirlah kalian kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ada 2 jenis macam takbir. Yang pertama takbir muqayyad, yaitu takbir yang dibatasi, dilakukan setelah sholat baik fardu ataupun sunnah. Oke. Setiap selesai sholat dianjurkan untuk membaca takbir. Yang kedua takbir mursal, dibebaskan, yaitu takbir yang tidak terbatas setelah sholat, bisa dilakukan setiap kondisi kapanpun dan dimanapun, di rumah bisa, di masjid bisa. Asarannya takbiran ngoten nggih, kok jenengan terus ke tempat lain misalnya atau di jalan sambil takbiran, makanya biasanya ada apa itu namanya takbir keliling, ngoten kan nggih. Nah, ini berarti takbir mursal, ya, dibebaskan tempatnya dan waktunya, tidak harus selesai sholat. Nah, ini untuk takbir. Nah, kapan? Sejak tenggelamnya matahari pada malam 1 Syawal sampai takbiratul ihramnya sholat Id. Ngoten nggih? Jadi setelah sholat Idul Fitri kita tidak lagi takbiran. Beda dengan Idul Adha. Ngoten nggih? Nah, Idul Fitri dari tenggelamnya matahari malam 1 Syawal sampai takbiratul ihramnya sholat Id. Ya, biasanya berjamaah gitu nggih. Nah, ketika sholat Idul Fitri dikerjakan berarti sudah tidak takbiran lagi. Biasanya kan kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca takbiran. Sabda Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah membaca takbiran pada malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang akan kita jumpai adalah Idul Fitri, karena hal tersebut dapat menebur dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus ngapunten, biasanya kan yang terjadi di wilayah kita ya, sing takbiran itu suaranya saya sangat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditiliki nang masjid jebule HP. Lah tiyane padha glek
takbir keliling itu untuk syiar lah. Kok sekarang ngapunten nggih kadang wis pada kepinteran apa pripun? Ya takbir keliling sing takbir kok yo HP-ne wong malah joget-joget tembune. Niki ngapunten. Mari kita perbaiki yang sekiranya kita perlu perbaiki. Kita betul. Nah, terus yang perlu diperhatikan Ibu ketika takbiran di masjid ini ngapunten. Biasanya sing takbiran teng masjid kan bapak-bapak ya. Kok umpama bapak-bapak pada lek-lekan takbiran teng masjid, ibune nyauli selimut atau bantal. Lah pada masjid tak turu, lho ngapunten bisa jadi takbiran di masjid ketiduran ketika sang bantal atau apalah lemek kan sekalian. Nah, kan sekalian teng bantal maksudnya jaga nih ngiler. Lah ketika ngiler teng mester pada larang sholat id harus dipel dong. Oke, ngiler males dah larang. Kita maksudnya lah, ya monggo lah intinya sesuatu yang menghalangi the iler itu sampai ke lantai. Ya nek marbote mungkin sebelum riaya terus ngepel. Lah nek marbote mboten ngepel. Lah bocah-bocah mau pada takbiran pada main kardus. Ngapunten. Ini sepele tapi riskan Ibu. Nggih. Jadi memperbanyak takbir. Monggo. Kemudian yang ketiga, mandi sunnah Idul Fitri.